Bagaimana para pekerja terorganisir membangun piramida Giza tanpa mesin modern? Kita sering mendengar bahwa piramida dibangun oleh ribuan Buddha yang tersiksa. Namun, bukti arkeologis mengungkap sebuah sistem logistik negara yang jauh lebih kompleks dan terorganisir. Kita berada di masa kerajaan lama, tepatnya pada era dinasti keempat, di mana lembah Sungai Nil bukan sekadar sumber air, melainkan jantung dari seluruh peradaban. Pada masa ini, kekuasaan Firaun tidak hanya bersifat politik, tetapi juga sakral, karena ia dianggap sebagai jembatan antara dunia manusia dan para dewa. Seluruh struktur masyarakat bergerak mengikuti ritme Sungai Nil yang banjir dan surut setiap tahunnya. Kondisi sosial saat itu menciptakan sebuah stabilitas yang memungkinkan negara mengumpulkan sumber daya dalam jumlah masif. Kepercayaan bahwa kematian hanyalah transisi menuju kehidupan abadi membuat pembangunan makam kerajaan menjadi prioritas tertinggi negara. Di titik inilah, ambisi untuk menciptakan simbol kekuasaan yang tak lekang oleh waktu mulai muncul, yang nantinya akan mewujud dalam bentuk segitiga raksasa di Cakrawala Giza. Fokus utama kita tertuju pada tiga sosok pemimpin besar, Khufu, Khafre, dan Menkaure. Khufu, sebagai pembangun piramida terbesar, memikul beban untuk menciptakan sebuah monumen yang tidak hanya berfungsi sebagai makam, tetapi juga sebagai mesin spiritual untuk mengangkat jiwanya menuju langit. Ia memiliki akses terhadap seluruh birokrasi kerajaan, mulai dari arsitek jenius hingga pengawas lahan. Namun, kunci sebenarnya bukan pada perintah sang Firaun, melainkan pada kelompok pekerja yang menggerakkan proyek ini. Bukan sekadar massa tanpa arah, mereka adalah buruh terampil dan petani yang dimobilisasi oleh negara. Mereka terbagi dalam unit-unit organisasi yang disiplin, memiliki sistem penggajian, dan mendapatkan perawatan medis yang layak. Tekanannya adalah bagaimana mengordinasikan puluhan ribu orang ini agar bekerja dengan presisi matematis tanpa adanya alat bantu mekanis modern. Perubahan besar dimulai ketika keputusan diambil untuk tidak lagi menggunakan batu bata lumpur, melainkan batu kapur dan granit masif. Keputusan ini mengubah skala pembangunan dari sekadar konstruksi menjadi operasi logistik terbesar dalam sejarah manusia. Tantangannya menjadi nyata. Bagaimana memindahkan batu seberat bibirapak ton dari tambang yang jaraknya berkilo-kilometer menuju lokasi puncak Giza. Kebutuhan akan efisiensi memaksa pemerintah Mesir kuno menciptakan sistem manajemen tenaga kerja yang sangat ketat. Mereka mulai membagi pekerja ke dalam kelompok bernama Hiles atau kru, yang masing-masing memiliki nama dan identitas kompetitif. Pergeseran dari kerja paksa menjadi kerja terorganisir ini menjadi kunci mengapa proyek sebesar ini bisa berjalan tanpa runtuh, karena pemberontakan internal. Masalahnya, ketersediaan bahan baku dan transportasi air menjadi hambatan utama yang harus segera dipecahkan. Masalah mulai melebar saat batu-batu granit merah harus didatangkan dari Aswan, yang jaraknya lebih dari 800 km di hulu Sungai Nil. Memindahkan batu raksasa melintasi sungai dan kemudian menyeretnya di atas pasir panas membutuhkan energi dan strategi yang luar biasa. Jika satu saja koordinasi logistik gagal, maka seluruh jadwal pembangunan akan berantakan dan mengancam legitimasi religius sang Firaun. Selain masalah transportasi, tekanan muncul dalam hal presisi. Kesalahan beberapa sentimeter pada dasar piramida akan menyebabkan struktur bangunan miring saat mencapai puncak. Para pengawas harus memastikan bahwa setiap blok batu terpotong dengan sempurna dan terpasang rapat tanpa celah. Ketegangan antara kecepatan pembangunan dan ketepatan matematis ini menciptakan tekanan besar bagi para arsitek dan mandor di lapangan. Yang membuat ini lebih rumit adalah keterbatasan alat. Mereka hanya memiliki pahat tembaga, tali, dan penggaris kayu. Disinilah semuanya berubah ketika para insinyur Mesir kuno mengoptimalkan penggunaan air dan kemiringan tanah. Mereka tidak melawan alam, melainkan memanfaatkannya dengan membangun kanal air yang membawa kapal pengangkut batu hingga sedekat mungkin dengan lokasi konstruksi. Penggunaan air untuk membasahi pasir di depan kereta seret juga terbukti mengurangi gesekan, sehingga beban berat bisa dipindahkan dengan tenaga manusia yang lebih efisien. Selain itu, penerapan sistem ramp atau jalan landai yang melingkar atau spiral memungkinkan batu-batu naik ke level yang lebih tinggi secara bertahap. Perubahan metode dari sekadar menyeret menjadi sistem manajemen kemiringan ini menjadi titik balik krusial. Konstruksi tidak lagi terlihat sebagai beban yang mustahil, melainkan sebuah proses industri yang terukur. Namun, keberhasilan teknis ini baru separuh dari perjuangan, karena puncak piramida adalah tantangan yang paling menentukan.
Momen paling menentukan terjadi saat pemasangan piramidion atau batu penutup di puncak piramida. Ini adalah titik tertinggi yang membutuhkan presisi absolut. Jika posisi batu puncak tidak tepat di tengah, seluruh simetri bangunan akan terlihat cacat. Ribuan pekerja bekerja dalam sinkronisasi penuh, menggerakkan blok terakhir melalui sistem ramp yang sudah mencapai ketinggian maksimal. Saat batu puncak itu terpasang dan dilapisi dengan batu kapur putih mengkilap yang memantulkan cahaya matahari, piramida Agung Khufu resmi berdiri tegak. Ini bukan sekadar keberhasilan konstruksi, tetapi kemenangan organisasi manusia atas keterbatasan materi. Seluruh kompleks Giza, termasuk piramida Khafre dan Menkaure, menjadi bukti nyata bahwa disiplin logistik dan manajemen tenaga kerja mampu menciptakan sesuatu yang menentang logika zaman itu. Puncak ini menandai pencapaian tertinggi dari visi religius dinasti keempat. Dampak langsung setelah pembangunan selesai adalah pengukuhan kekuasaan absolut Firaun sebagai wakil dewa di bumi. Struktur sosial Mesir semakin menguat karena proyek ini telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu tujuan nasional. Negara memiliki sistem administrasi yang jauh lebih canggih dalam hal distribusi pangan dan manajemen populasi, karena mereka telah terbiasa memberi makan puluhan ribu pekerja setiap harinya. Namun, ada harga yang harus dibayar. Sumber daya ekonomi negara terkuras habis untuk membiayai pembangunan makam raksasa ini. Fokus yang terlalu besar pada monumen kematian mulai menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan infrastruktur lain di luar kompleks pemakaman. Meskipun secara spiritual mereka merasa menang, beban ekonomi jangka panjang mulai terasa bagi kas kerajaan. Hal ini menyisakan pertanyaan tentang apakah kemegahan ini sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Piramida Giza bukan sekadar tumpukan batu, melainkan monumen bagi kecerdasan organisasi manusia. Fakta bahwa mereka tidak dibangun oleh budak yang dicambuk, melainkan oleh pekerja terampil yang terorganisir, mengubah cara kita memandang peradaban kuno. Ini membuktikan bahwa kolaborasi massal dan manajemen logistik yang tepat bisa mengalahkan ketiadaan teknologi mesin. Makna terdalam dari struktur ini adalah keinginan manusia untuk meninggalkan jejak yang abadi. Meski fungsi utamanya adalah makam kerajaan untuk tujuan spiritual, warisan nyatanya adalah ilmu arsitektur dan matematika yang masih dikagumi hingga hari ini. Piramida mengajarkan kita bahwa ketika sebuah visi besar didukung oleh sistem manajemen yang rapi, batas antara hal yang mustahil dan kenyataan menjadi sangat tipis. Setelah melihat bagaimana sistem organisasi yang rapi bisa membangun sesuatu yang begitu megah tanpa mesin, menurut kalian, apakah di zaman modern ini kita masih memiliki kemampuan untuk berkolaborasi secara masif demi satu tujuan besar tanpa terpecah oleh kepentingan pribadi? Atau justru teknologi modern membuat kita kehilangan kemampuan untuk berorganisasi secara organik seperti bangsa Mesir kuno? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.